Bayangkan, sebuah dunia diambang perang besar. Bukan hanya antara dua negara, tapi melibatkan kekuatan-kekuatan terbesar di dunia. Dan kali ini, Iran berdiri di tengah pusaran, tidak sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Iran dikabarkan berhasil memenangkan perang melawan dua musuh bebuyutannya, Israel dan Amerika Serikat. Dua negara adidaya itu akhirnya terpaksa meminta ampunan. Apa yang membuat dua kekuatan besar itu tunduk? Jawabannya ada pada sekutu-sekutu besar Iran. Mulai dari Rusia yang berhasil menjalin kesepakatan rahasia, hingga Cina dan Korea Utara yang terus-menerus memberikan tekanan. Bagaimana kisahnya? Dengerin ceritaku sampai akhir, karena ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah skenario politik terbesar abad ini. Rusia turun tangan. Semua berawal dari Vladimir Putin. Presiden Rusia itu yang selama ini diam, tiba-tiba muncul ke permukaan. Ia mendesak langsung Netanyahu agar menyerah. Dan dalam hitungan hari, terjadi hal yang tak terduga, gencatan senjata. Setelah 12 hari baku hantam rudal, Israel dan Iran sepakat menghentikan tembakan. Putin dalam pertemuan dengan Menlu Iran Abbas Arak menegaskan sikapnya. Rusia berdiri di belakang Iran, tidak hanya secara diplomatik, tapi siap bertindak di lapangan. Jika kalian terus ganggu Iran, Rusia tidak akan tinggal diam, ujar Putin. Ucapan itu bukan gertakan. Amerika dan Israel ketakutan. Dan yang lebih menegangkan, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengingatkan, Perang Dunia III bukanlah dongeng. Trump harus memahaminya. Korea Utara hantui Israel dengan ancaman serangan besar. Selain Rusia, Korea Utara juga menjadi alasan Israel dan Amerika Serikat mengibarkan bendera putih. Keduanya takut setengah mati jika rezim Kim Jong-un bakal turun tangan membantu Iran. Apalagi Korea Utara semakin gencar menyuarakan dukungannya kepada negeri para mula. Pasalnya, mereka ikut marah dengan tindakan Israel dan Amerika Serikat yang merusak kedaulatan Iran. Korea Utara mengecam keras serangan terhadap Iran yang telah menginjak-injak integritas suatu negara berdaulat. Tulis pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Selain itu, Kim Jong-un juga sempat bersumpah bakal terjun langsung jika konflik terus berlanjut. Langkah sembrono AS dan Israel akan menghasilkan konsekuensi serius, dan dunia harus siap menghadapi ketidakstabilan lebih besar, kecam Presiden Kim. Gak heran kalau peringatan keras Korea Utara ini bikin Israel dan Amerika Serikat mundur teratur. Pasalnya, kedua negara ini diprediksi bakal semakin sengsara jika sampai Pyongyang ikut berperang. Hal ini dikarenakan sang raksasa Asia sudah menyiapkan senjata nuklirnya. Kabarnya mereka sudah mempunyai 50 amunisi dan masih bisa memproduksi 90 hulu ledak lagi. Bahkan mereka sempat memamerkan salah satunya pada bulan Mei 2025 kemarin. Namun rudal yang diuji di Laut Timur itu hanya memiliki daya jelajah yang pendek. Padahal Korea Utara sejatinya masih punya segerombolan amunisi yang lebih dahsyat. Di antaranya termasuk rudal balistik hipersonik hingga rudal jelajah strategis. Bahkan beberapa di antaranya diklaim punya daya jelajah antar benua. Sontak, persediaan senjata mematikan ini langsung membuat Amerika Serikat dan Israel jadi keringat dingin. Cina turun tangan bantu Iran. Pemerintah Cina juga terus menyokong Iran dalam perang melawan Israel. Sejak awal konflik, negeri tirai bambu selalu berada di belakang negeri para mula. Cina berkali-kali mengutuk Israel sebagai biang kerok dan perang yang terjadi. Cina mengecam keras serangan Israel ke Iran sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan. Cina mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasionalnya, serta membela hak-hak dan kepentingannya, ujar Wang Yi selaku Menteri Luar Negeri Cina. Backingan negeri tirai bambu semakin kuat setelah Amerika Serikat ikut campur membantu Israel. Pasalnya, perdagangan Cina bisa kacau balau tarah. Setelah Amerika Serikat turun ke medan perang, Iran mengancam bakal menutup Selat Hormuz. Jika ini terjadi, kapal-kapal minyak mentah Cina yang melewati wilayah ini bakal terhambat. Wajar jika negeri tirai bambu langsung meminta semua pihak untuk meredahkan situasi konflik.
Pihak Cina mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk mencegah situasi meningkat berulang kali, dengan tegas menghindari limpahan perang dan kembali ke jalur penyelesaian politik. Tegas Go Jakun selaku jubir Kementerian Luar Negeri Cina. Demi mencegah Iran menutup Selat Hormuz, Cina dikabarkan siap turun tangan memberikan bantuan. Dilaporkan beberapa pesawat Boeing 747 sempat diterbangkan dari Cina menuju ke Iran. Media Fox News menyebut ada 5 pesawat kargo yang lepas tandas dari negeri tirai bambu. Semuanya terbang menuju wilayah Asia Tengah hingga mendekati langit Iran. Beberapa Boeing 747 telah dilihat di radar saat berangkat dari Cina menuju ke Iran selama seminggu terakhir, tulis Fox News. Deretan pesawat misterius yang terbang dari Cina ini diduga berisi pasokan senjata. Dugaan ini sudah diprediksi oleh salah satu pakar pertahanan nasional Amerika Serikat. Saya rasa penting untuk mengingat hubungan antara Iran dan Cina. Sekitar 43% kebutuhan minyak dan gas Cina berasal dari Timur Tengah, yang sebagian besar diambil dari Iran, ucap Robert Greenway. Sekutu Timur Tengah memberikan dukungan dari belakang. Kekuatan Iran juga mendapat backingan dari para sekutunya di wilayah Timur Tengah. Sebut saja pasukan Houthi yang paling lantang mendukung perlawanan negeri para mula kepada Israel. Kelompok militer asal Yaman ini bahkan sempat meluncurkan drone perang ke negeri Zionis. Senjata ini dikirimkan Houthi untuk membantu Iran menghancurkan Iron Dome milik Israel. Bukan hanya itu, kelompok yang dipimpin Yahya Sari ini juga berani menentang Amerika Serikat. Houthi dengan tegas mengancam negeri Paman Sam jika ikut campur menyerang Iran. Jika Amerika terlibat dalam serangan dan agresi terhadap Iran, pasukan Houthi bakal menargetkan kapal dan kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah, ujar Yahya Sari. Houthi bahkan siap merobek kesepakatan gencatan senjata dengan negeri Paman Sam. Kelompok militer asal Yaman ini juga semakin serius membantu negeri para mula. Kabarnya, Houthi akan melatih 82.000 warga Yaman untuk berperang melawan Israel. Dukungan serius dari Hizbollah dan Pakistan. Dukungan serius untuk Iran ini juga diberikan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Kelompok paramiliter ini siap melancarkan serangan ke Israel untuk membantu Iran. Amerika yang tiran dan Israel selaku pelaku kriminal tidak akan mampu menaklukkan rakyat Iran dan Korps Garda Revolusi Islam, tegas Naim Qasim selaku pemimpin Hizbollah. Bantuan besar juga sedang dipersiapkan oleh Pakistan untuk menolong Iran. Negeri Permata Timur ini dikabarkan bakal melepas senjata nuklirnya menuju wilayah Israel. Kekuatan senjata pemusnah massal milik Pakistan ini bisa membuat negeri Zionis ketar-ketir. Dilaporkan negeri Permata Timur memiliki sekitar 170 hulu ledak nuklir yang siap digunakan. Jumlah ini membuat Pakistan menjadi negara ke-6 dengan nuklir terbesar di dunia. Rencana Pakistan membantu Iran ini bahkan sudah dibocorkan oleh Jenderal Mohsen Rezai. Pakistan telah memberitahu kami, jika Israel menjatuhkan bom nuklir di Tehran, maka Pakistan akan menjatuhkan bom nuklir kepada mereka, ucap Komandan Pertama Garda Revolusi Iran.